dan berkumpul kembali untuk melaksanakan kegiatan rutin komunitas belajar kita pada hari ini. Baiklah, saya pada kesempatan kali ini bersama Umi Santi akan memimpin dan mendampingi teman-teman untuk melaksanakan diskusi terkait tindak lanjut kegiatan atau rencana pelaksanaan program kelas bilingual. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita sudah tahu sebelumnya kelas bilingual adalah program baru sekolah kita sesuai dengan perubahan visi misi sekolah. Kelas bilingual adalah kelas yang menerapkan dua bahasa pengantar, yakni bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris yang digunakan masih dalam tahap bahasa yang sederhana atau bahasa Inggris pasif yang mana nanti akan digunakan pada kegiatan pembukaan, inti, dan penutup. Mungkin untuk pembuka itu yang dapat saya sampaikan. Bagaimana apakah ada pendapat atau saran dan masukan terkait rencana pelaksanaan program kelas bilingual yang akan kita laksanakan pada tahun ajaran 2024-2025. Saya sangat setuju sekali sebenarnya dengan program kelas bilingual ini. Namun mengingat latar belakang pendidikan saya adalah pendidikan agama Islam, jadi di sini saya secara pribadi merasa belum mampu untuk melaksanakan kegiatan bilingual kelas. Jadi mungkin dari Umi ada solusi begitu untuk keterbatasan ini. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan pertama dari Umi Leli terkait kemampuan bahasa Inggris yang minim. Sebenarnya kita juga sama nih, saya juga memiliki latar belakang pendidikan, bukan pendidikan bahasa Inggris. Namun kendala tersebut bukan menjadi penghalang kita untuk melaksanakan program kelas bilingual. Nah, mungkin salah satu cara yang dapat kita gunakan dengan melaksanakan kegiatan in-house training. Karena kita memiliki keterbatasan kemampuan berbahasa Inggris, kita bisa mengundang narasumber tamu yang memang berkompeten. Dalam pelaksanaan program kelas bilingual ini, mungkin saya rasa kita perlu menyiapkan administrasi pembelajaran. Mungkin seperti modul pembelajaran dan asesmen pembelajaran. Pertanyaannya bagus, begitu ya. Sebenarnya untuk penyiapan administrasi pembelajaran itu kita tidak terlalu sulit karena sekolah kita juga sudah melaksanakan kurikulum merdeka itu sudah dari 1 tahun yang lalu. Nah, untuk modul ajar dan asesmen untuk kelas bilingual kita hanya menambahkan poin-poin tertentu untuk bahasa Inggrisnya. Mungkin nanti untuk penyusunan modul aja mungkin Mifuji nanti bisa kita ini ya gitu ya, bisa akan kita adakan di kegiatan Kombel untuk khusus membahas untuk program bilingual kelas ini. Sudah kita bahas ya berkali-kali dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, dan mungkin ini merupakan pertemuan kesekian kali untuk membahas ini. Program bilingual kelas ini, Ami dan Umi, berangkat dari rapat pendidikan kita di tahun 2023, di mana masih ada substansi, yaitu pada aspek kualitas pembelajaran kita yang masih berwarna kuning. Ini artinya kita perlu meningkatkan aspek kualitas pembelajaran tersebut dengan merancang visi misi yang baru, karena visi misi kita di kurikulum 2013 itu masih memiliki unsur-unsur yang tidak kita tuangkan pada kurikulum merdeka. Nah, seiring dengan perubahan visi dan misi, perlunya kita mencanangkan program baru, yaitu program kelas bilingual. Rasanya untuk bisa menyamakan persepsi atau pandangan dalam pembelajaran, karena kan ini program baru ya, jadi kayaknya mesti harus ada acuan gitu. Nah, acuan ini mungkin bisa dikonsep dalam bentuk buku pedoman yang kita susun bersama-sama, sehingga nanti mungkin kan kita cobakan dulu di kelas 1 tahun ajaran 2024-2025. Jadi wali kelas yang 1 dan guru pendamping di kelas 1 Samsudin misal itu menyampaikan dengan perspektif yang sama di kelas 1 Hadijah binti Khalid. Jadi rasanya kebermanfaatannya tidak hanya untuk SD dan Kiswah saja, tapi juga bisa kita imbaskan atau berbagi praktik baik di satuan pendidikan jenjang sekolah dasar, di sekolah di luar Al-Kiswah, mungkin bisa di SD negeri yang lain. Kenapa bidang ini? Karena di kurikulum merdeka itu pemerintah sudah menawarkan kepada setiap satuan pendidikan yang siap untuk bisa melakukan pembelajaran bahasa Inggris. Sampaikan kesimpulan kegiatan kita pada hari ini. Ada 3 kendala terkait rencana pelaksanaan program kelas bilingual pada kelas 1 tahun ajaran 2024-2025. Kendala yang pertama, guru masih memiliki kemampuan bahasa Inggris yang minim. Kemudian yang kedua, sarana dan prasarana, bagaimana kesiapannya. Yang ketiga itu kita perlu menyiapkan administrasi pendidikan, administrasi pembelajaran berupa modul ajar dan asesmen pembelajaran. Baiklah, untuk solusinya tadi ada 3 hal. Yang pertama, kita dapat melaksanakan in-house training agar dapat meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris kita. Kemudian selain itu kita dalam in-house training juga dapat melaksanakan program penyusunan modul ajar dan asesmen pembelajaran. Selain itu kita juga dapat melaksanakan pelatihan mandiri untuk dapat menambah literasi kita atau belajar secara mandiri terkait program kelas bilingual. Kemudian yang ketiga kita dapat melaksanakan agar proses kelas bilingual itu dapat terlaksana dengan baik. Tadi disampaikan oleh kepala sekolah bahwa kita dapat membuat buku pedoman agar memiliki pandangan yang sama atau seragam ketika pelaksanaan program kelas bilingual. Kemudian untuk sarana dan prasarana tadi sudah disampaikan oleh Umi Intan. Sarana dan prasarana tadi sudah disiapkan oleh yayasan dan sekolah juga sudah mengajukan dana terkait sarana dan prasarana melalui dari BOS.